Memang Paskah ini merupakan sebuah ritual atau perayaan sakral yang dirayakan bukan hanya orang Kristen. Ya, kalau di Indonesia memang agama terbesar hasil sensus katanya Islam, yang kedua Kristen. Ya. Yahudi dulu pernah ada ya di Surabaya itu di Jalan Kayun kalau tidak salah itu tempat ibadahnya, sekarang sudah tidak ada. Hanya beberapa manusia saja. Nah, sehingga ketika di Indonesia berbicara tentang Paskah, otomatis orang Kristen. Tapi tahukah saudara, Paskah itu yang merayakan berapa agama sih? Ya, kalau saudara membaca Alkitab dan sejarah historikal atau sejarahnya, maka Paskah itu dirayakan atau dilakukan atau diimani oleh 3 agama besar di dunia ini. Yang pertama adalah agama Yahudi. Yang kedua adalah agama Samaria. Dan yang ketiga adalah agama Kristen. Jadi 3 agama besar ini betul-betul merayakan Paskah. Menarik ya. Jadi saya mengajak kaum muda dimanapun kau berada, supaya kita ketika mengenal Allah, betul-betul mengenal dalam kesadaran. Supaya tidak ngawang. Ya, bahasa saya supaya tidak ngeroh, tidak fly terus, tapi siuman dan sadar. Penting ya. Jadi ketika kita merayakan Paskah, beribadah dalam situasi Paskah ini, suasana Paskah, kita paham. Oh, Paskah ternyata dirayakan oleh 3 agama besar. Ini menarik. Ya, kalau saudara membaca, saya siapkan PowerPoint-nya ya. Silakan bagian media boleh membantu untuk menampilkan ya. To love his sacrifice reconciled us ya. Cinta sejati ya, pengorbanannya mendamaikan kita. Oke, next. Ya, ini sejarah Paskah. Kalau Anda membaca di Keluaran pasal 12 ayat 13 itu menarik ya. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Vera iti et hadam ufasakti alaihem. Ya, itu ada yang saya bold warna merah, itu menarik, itu ada maksudnya ya. Ada kata yang pertama itu bacanya dari kanan ya. Itu oke, tutup silakan boleh. Itu teks kita ya teman-teman. Kalau saudara bisa melihat apa yang saya tampilkan, itu teks Alkitab kita. Itu tulisan atau teks kitab Nabi Musa. Atau dalam bahasa Ibrani adalah kitab Shemot, kitab Keluaran ya. Jadi firman Tuhan bilang apa? Kalau aku melihat tanda darah pada ambang pintu, maka aku lewat. Itu sejarah Paskah ya. Vera iti et hadam, vera iti et adam. Upasakti alaihem, vera iti, dan apabila aku melihat et adam, dan apabila aku melihat pada darah, ya pada hadam itu darah. Kalau saudara melihat ketika kita diskusi hari Sabtu lalu, itu ungkapan kata dam itu adalah darah. Ya, kalau sudah membuka di dalam Kisah Rasul, ada ungkapan kata hakal dama, itu darah, tanah darah. Jadi dam itu artinya darah, dalam bahasa Arab dan bahasa Ibrani itu sama. Ya, jadi dikatakan vera iti et hadam, dan apabila aku melihat pada tanda darah itu, nah kelanjutannya ufasahti alaihem, maka aku akan lewat alaihem dari antara kalian. Nah dari kata ufasahti, dari kata itu tadi, maka aku akan lewat, muncullah akar kata Pesah atau Paskah kalau kita dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi kalau saudara bertanya, kira-kira artinya Paskah itu apa sih? Paskah itu artinya adalah melewati atau menyelamatkan. Oke, next tadi PowerPoint-nya ya. Saya hanya buat PowerPoint 2 kalau enggak 3 lembar ya. Paskah menjadi ingat-ingatan. Ini menarik ya. Keluaran 20 ayat 2. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan ya. Anoki Adonai Eloheka Asher Hotseteka ya. Ya dikatakan di situ me eretz Misrayim me bait avadim. Oke, itu menarik. Itu tulisan itu saya tampilkan bukan di ibadahnya orang tua. Kalau orang tua saya tidak mau tampilkan ini. Ya, ini bukan untuk bergaya-gaya. Saya tahu konteksnya.
Anda kaum muda, para intelektual, pemikir, anak muda harus dibangkitkan gairahnya supaya nalar berpikirnya kenal Tuhan bangkit. Kalau saudara di gereja aman, engkau baca Alkitab selesai tutup pulang. Tapi kalau sudah keluar dari gereja, orang banyak menuntut. Tunjukkan dulu, kau punya Alkitab enggak? Orang Kristen tuh Alkitabnya udah palsu katanya. Bagaimana saudara mau jawab? Buktikan jawabannya. Nah, itu sebabnya saya berusaha untuk menampilkan ayat ini supaya membakar semangat Anda bahwa ternyata kita masih punya Alkitab dalam bahasa aslinya. Ya, berbanggalah, bersyukurlah karena saudara dan saya masih punya Alkitab yang betul-betul dalam bahasa aslinya masih terjaga sampai hari ini. Ya, inilah jadi Paskah itu adalah sebuah peristiwa besar ketika bangsa Israel pada detik-detik malam terakhir akan meninggalkan tanah Mesir, dan setiap orang yang ada tanda darah di bubuhan di rumahnya, maka rumah yang ada tanda darah itu akan diselamatkan dari kematian. Dan ternyata tidak cukup di situ saja, tetapi Tuhan terus mengingatkan bahwa akulah Tuhan Allahmu yang sudah membawa engkau keluar dari Mebait Avadim, rumah perbudakan. Bait itu rumah dalam bahasa Ibrani, Bait Allah atau rumah Allah. Bait itu sehingga diambil oleh bahasa Indonesia bait. Bait Allah itu rumah, ya. Bait Avadim, rumah perhambaan perbudakan. Puji Tuhan, ya. Next. Oke. Kita akan melihat di dalam Roma pasal 5 ayat 8 sampai 10. Saya akan membacakan ya. Roma pasal 5 ayat 8 sampai 10. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Oke, kembali ke PowerPoint tadi. Dari Roma pasal 5 ayat 8 sampai 10 itu, ya, dengan tema besarnya adalah cinta sejati. Saya memberikan 3 garis besar atau 3 poin utama yang malam ini saya dan saudara kita bersama-sama bawa pulang ini. Kita renungkan mulai malam ini sampai Yesus datang kedua kali. Ya, yang pertama adalah cinta sejati itu apa sih? Cinta sejati adalah cinta yang memberikan Yesus mati untuk kita. Itu ayat 8. Cinta sejati itu apa? Yang kedua, cinta sejati itu adalah cinta yang membenarkan manusia berdosa. Cinta sejati itu apa? Cinta sejati adalah mendamaikan manusia berdosa dengan Allah. Ya, ini 3 hal ini ya. Oke, terima kasih untuk PowerPoint-nya ya, supaya PowerPoint-nya ditutup, supaya wajahnya fokus ke wajah saya yang pas-pasan ini ya. Oke ya, kaum muda yang dikasih Tuhan, kita bersyukur kalau pada kesempatan Paskah ini, sekalipun di tengah-tengah situasi Indonesia secara khusus, tetapi secara mengglobal ini mencekam dengan virus COVID yang masih, ya saya pikir masih lumayan, ya peredarannya masih belum bisa ditekan begitu signifikan ya sampai hari ini. Ya saya merenung seolah-olah Paskah, seolah-olah Natal beberapa saat lalu dan Paskah ini mengingatkan kita pada peristiwa di kitab Shemot atau di kitab Keluaran pasal 12. Ketika bangsa Israel difirmankan oleh Allah untuk segera keluar meninggalkan tanah perbudakan atau Mebait Avadim Mesir. Dan itu situasinya mencekam. Ada banyak tulah, 9 tulah di belakangnya sudah terjadi begitu begitu menggentarkan, menggoncangkan seluruh bangsa Israel dan seluruh tanah Mesir. Tetapi pada malam yang terakhir, kegoncangan puncak dari segala kegoncangan adalah kematian anak sulung. Artinya ada banyak orang yang harus kehilangan nyawa. Ada banyak nyawa-nyawa hewan, apapun itu binatang-binatang yang sulung pasti akan mati. Dan
terlewat begitu saja. Bagaikan sesuatu yang tidak berharga malam itu. Kenapa? Sebab tidak ada bubuhan tanda darah di setiap ambang pintu, rumah-rumah di tanah Mesir saat itu. Ini mengingatkan kita pada kesempatan ini. Pasca pada situasi saat ini tidak semeriah sebelum COVID terjadi beberapa tahun yang lalu. Ya, tetapi bersyukurlah lewat peristiwa yang sungguh betul-betul memilukan banyak orang ini. Kita diajar oleh Tuhan untuk berpikir, apa sih esensi ibadah itu? Esensi ibadah bukan sebuah ritualitas. Ya datang, kalau di GPT ini 3 macam ibadah ya. Kalau di gereja lain mungkin beberapa ciri khas ibadah tertentu. Kalau orang Yahudi ibadahnya 3 kali sehari. Kalau orang Kristen Timur Tengah 7 hari sekali. Bukan sebuah ritual. Datang dengan pakaian yang rapi. Performance begitu dahsyat luar biasa. Tapi sekarang sudah setahun lebih. Tuhan menilik hati kita. Bagaimana kita bisa beribadah. Ada orang ibadah ketika di jalan. Pakai Zoom, pakai live ya, YouTube dan sebagainya. Mereka bisakah menikmati suasana hubungannya dengan Tuhan? Saya berpikir Paskah ini bukan Paskah yang sebahagia seperti yang puluhan kali sudah pernah terjadi. Tetapi Paskah ini menurut saya adalah Paskah yang berduka. Tetapi Paskah berduka mengandung makna penyelamatan banyak orang. Mari kita kembali kepada Roma pasal 8 tadi. Pasal 5 ayat 8 sebagai poin pertama. Cinta sejati itu adalah cinta yang memberikan Yesus mati untuk manusia berdosa. Ya. Bersyukur saudara, kalau saudara hari ini sudah jadi Kristen, bersyukur. Bersyukur saudara, kalau hari ini engkau sudah terima Yesus sebagai juru selamatmu. Bersyukur. Tapi mungkin sudah berpikir, waduh Kak, hari ini aku belum memiliki sesuatu hal. Mungkin pencapaian karir, mungkin pendidikan Anda yang mungkin masih akan terus ditingkatkan, tapi kok belum. Mungkin kau memiliki sesuatu hal apapun yang begitu bergejolak dalam hidupmu. Hanya beberapa orang yang tahu, hanya beberapa pribadi yang tahu. Tuhan, dirimu, keluargamu belum tentu tahu. Tapi yang pasti Tuhan, dirimu dan setan, mereka tahu itu. Tapi saya mau katakan, bersyukur kalau Paskah hari ini saudara memiliki Yesus. Ya, saya merenung. Ya, andai kata manusia di dunia ini tanpa Yesus, maka sesungguhnya dalam bayangan angan-angan saya, manusia itu sedang berjalan menuju ke sebuah lubang maut dan lubang kebinasaan. Ya, Anda bisa bayangkan itu? Ketika orang itu berjalan tanpa Yesus di dunia yang gelap ini. Dunia ini gelap. Maka sesungguhnya orang sebanyak itu sedang berjalan dalam sebuah lubang kebinasaan. Dan dia akan terjatuh dan binasa. Kalau saya berbicara tentang Yesus, saya tidak sedang berbicara tentang agama. Kalau saya sedang mewartakan Yesus, saya tidak sedang berbicara supaya orang berpindah dari agama A ke agama B atau pindah dari agama satu ke agama lain. No. Ketika saya berbicara Yesus, maka saya sedang berbicara bagaimana untuk menyaksikan, membagikan kasih Allah yang besar kepada dunia ini. Kalau saudara membaca di Yohanes pasal 3 ayat 16, itu ayat emas bagi orang Kristen. Kalau saudara Kristen sudah puluhan tahun, mungkin kau masih belasan tahun, mungkin kau masih berapa bulan kau jadi Kristen. Yohanes 3 ayat 16 itu ayat emas. Bayangkan saudara, Allah yang besar rela memberikan anaknya yang tunggal supaya datang ke dunia dibuang, supaya mati. Agama model apa Kristen ini? Saudara bisa pikir secara logika. Kristen ini agama gak masuk akal. Ya, Allah yang besar, dia punya satu anak yang tunggal, tapi dia kasih ke dunia ini. Itu menarik. Ya, saya ketika berdiskusi dengan beberapa tokoh agama, saya katakan agama yang saya yakini adalah agama yang unik. Karena Allah yang saya sembah, dia punya anak yang tunggal, yaitu Yesus.
Dia turunkan ke dunia untuk menyelamatkan semua orang. Saya tidak ngomong menyelamatkan orang Kristen. Kalau saudara bersaksi tentang Yesus, sampaikan kepada dunia, Yesus datang menyelamatkan semua orang yang percaya. Bukan bicara agama, no. Li'annahu hakazahabawahu alam hatta bazzalabnahul wahid. Likai la ya'lika kulu man yu'mini bihi bal takulu lahul hayatul abadiyah. Karena setiap orang yang percaya kepada Yesus diselamatkan. Bukan karena perbuatannya, tapi karena pemberian Allah. Bersyukur. Saya mengajak kaum muda, ayo. Mungkin kau loyo, mungkin kau lemah. Apalagi situasi COVID ini. Banyak kan pergumulan anak kaum muda. Mungkin soal kuliah, mungkin yang sudah berkeluarga, mungkin soal pekerjaan, mungkin soal banyak, mungkin hutang piutang, macam-macam. Tapi saya mau katakan kepada saudara, jangan lalai, tetap berpikir perkara rohani. Yesus akan datang. Apa tugas kita sebelum Yesus datang? Tugas kita dengan gairah, dengan semangat yang besar. Beritakan Yesus kepada seluruh dunia, kepada tetanggamu, kepada seluruh keluargamu. Bahwa Yesus itu adalah juru selamat satu-satunya. Saya tidak mengajarkan saudara beritakan Yesus pakai Alkitab, gak usah. Saya tidak ajarkan saudara beritakan Yesus masuk ke sekolah tinggi STT. GPT punya STT di Setia Jalan Johor 47. Gak usah saudara masuk sana. Saya tidak ajak itu, tidak penting juga kan. Saudara sudah fokus ke satu pekerjaan, tiba-tiba saudara, wah aku dengar khotbah ini tak masuk Setia, tak tinggalkan pekerjaanku. Tidak harus begitu. Memberitakan kabar baik lewat hidup kita. Memberitakan kabar baik. Ketika orang bertanya, jawab dengan jujur. Yes, Jesus is the Savior. Yesus adalah juru selamat. Saudara, jangan mau kita jadi orang egois. Yesus di firman Tuhan dikatakan apa? Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dulu, beberapa tahun yang lalu ketika engkau baru berjumpa dengan Yesus, termasuk saya, beberapa belas tahun yang lalu, saya tersungkur di bawah kakinya. Saya berkata, Tuhan Yesus, aku manusia, bejat dan berdosa. Terima kasih kalau hari ini engkau berkenan untuk menolong dan menyelamatkan aku. Sebuah kebanggaan. Mari, pesan Paskah hari ini. Cinta yang sejati adalah cinta di mana Yesus diberikan cuma-cuma untuk dunia ini yang percaya kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat 9. Yang kedua adalah ayat 9, saya akan bacakan. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan. Cinta sejati adalah Allah membenarkan manusia berdosa. Yang pertama Yesus, yang kedua dibenarkan. Ketika kita ketemu Yesus ngomong, Tuhan terima kasih, aku sudah menerima engkau. Saat itu kita menerima pembenaran dari Allah. Menarik loh, pembenaran itu gak main-main. Ya, pembenaran itu satu paket, satu jalan, pembenaran, penyucian, kemuliaan. Kalau sudah baca di Alkitab. Kita dibenarkan ketika pertama kita jumpa dengan dia, kenal dengan Yesus. Kita dibenarkan, terus kita maju, kita disucikan, terus maju sampai finalnya, endingnya, kita dimuliakan. Anda bisa bayangkan ketika tanpa Yesus, hidup manusia adalah hidup yang tidak dibenarkan. Alkitab dengan begitu jelas mengatakan, hukum Taurat tidak bisa membenarkan manusia. Ngeri loh teman-teman, kaum muda. Kalau sudah membaca di Alkitab Perjanjian Baru, hukum Taurat kita lakukan 99%, itu kalau tidak salah di surat Yakobus. Satu saja kita tidak mampu melakukan. Gagal. Bayangkan. Hukum itu ada berapa sih? Ya hukumnya yang di kitab Keluaran 20 memang cuma 10. Tapi hukum di Alkitab itu 613 hukum. Positif, negatif. Dari 613 ini kita lakukan 612. Tinggal satu saja. Nyemplung kita dibakar. Binasa masuk neraka. Sia-sia kan? Makanya ngeri.
Tapi ketika lewat Kristus diberikan, maka hidup kita dibenarkan. Masih jatuh dalam dosa? Masih. Alkitab begitu jelas dan gamblang. Orang percaya Yesus masih bisa berbuat dosa. Tapi tidak secara sering terus menerus. Menarik bukan? Kita bersyukur. Ya, memang tema ini adalah tema yang mengingatkan kita akan pentingnya Paskah itu. Yesus diutus, mati bagi kita, setelah kita terima dia, kita dibenarkan. Pembenaran ini harganya mahal. Pembenaran ini harganya adalah nyawa. Itu sebabnya saya berharap kepada kaum muda, ketika kita dibenarkan oleh darah Yesus, jangan coba-coba ada rencana dalam hidup kita untuk kita berpaling meninggalkan Yesus. Karena pribadi yang sanggup dan mampu membenarkan kita hanya pribadi Yesus. Yang ketiga, yang terakhir ayat yang ke-10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan. Yang ketiga, cinta sejati itu adalah mendamaikan manusia berdosa dengan Allah. Itu yang ketiga itu peperangan loh. Poin yang ketiga itu perseteruan loh. Dulu manusia ketika di Taman Eden atau ketika di Irak, Taman Eden itu kan di Irak ya. Ya, di bumi ini ya. Tapi beberapa penafsir Taman Eden itu di Papua. Ya. Anda bisa direnungkan dan digali saja sejarahnya. Tapi Taman Eden dalam konteks kejadian itu di Irak. Hubungan Allah dan manusia, Adam dan Hawa, harmonis. Begitu luar biasa. Dekat sekali. Tapi ketika manusia melanggar hukum Allah, dan terpisah. Tapi saya berpikir begini ya, untung manusia itu gak mati saat itu. Ya, gak mati dalam artian putus nyawanya, untung aja. Tapi nyawanya diperpendek. Ya, enggak panjang-panjang. Seharusnya nyawa manusia itu kala itu ya enggak mati-mati sebenarnya. Sebelum kejatuhan manusia enggak mati-mati manusia. Ya. Ketika manusia berdosa sudah ada batasan usianya. Sekian ratus tahun, 700 tahun, 900 tahun. Tapi terlihat ketika pasca Taman Eden, air bah. Enggak ada manusia yang panjang umurnya. Itu menarik. Dan sejak peristiwa Taman Eden, manusia melanggar hukum Allah. Terutama Adam sebagai laki-laki yang terima firman larangan itu. Seketika itu juga antara manusia dan Allah terjadi permusuhan. Permusuhannya lama loh. Ribuan tahun. Yakub, apakah zaman Musa Allah dan manusia masih bermusuhan? Masih. Zaman Taman Eden berpermusuhan betul. Adam dan Hawa diusir, dihalau. Itu belum hukum Taurat, belum ada hukum. Tapi ketika zaman Musa hukum Taurat, manusia berdosa didamaikan dengan binatang. Ya, itu kafar dalam bahasa Ibrani. Ya, ditutupin sehingga muncul akar katanya kafir. Itu menutupin. Makanya kita banyak orang itu salah paham, kofar kafir tapi tidak tahu. Ya, di Indonesia ini kan banyak orang merasa diri pinter tapi bodoh. Sama di Indonesia ini ketika isu di berita Israel menyerang sebuah negara, wah, demo ribuan orang di jalan-jalan, terutama menghancurkan, membenci orang Kristen. Apa hubungannya? Agama terbesar di Israel itu agama Yahudi. Agama kedua di Israel itu agama Islam. Agama terbesar ketiga di Israel itu agama Kristen. Jadi Kristen itu banyak dianiaya di Israel itu. Makanya banyak orang itu salah paham di Indonesia. Ya, termasuk ungkapan kofar kafir. Itu dari kata bahasa Ibrani kafar, menutup.
Ketika zaman Taurat, manusia berdosa, dosanya ditutup. Keselamatannya hanya belas kasih Tuhan dan hati nurani. Yesus belum datang dalam bentuk manusia. Sehingga ada pertanyaannya, Yakub, apakah orang perjanjian lama diselamatkan masuk surga? Ya, masuk. Ini kalau studi eskatologi cukup rumit memang. Masuk memang. Tapi kalau beberapa aliran dispensasional, maka kedudukan orang Israel yang suci di perjanjian lama, kedudukannya adalah sebagai tamu dan tidak memerintah di kerajaan 1000 tahun. Itu menurut tafsir, ya, tafsir dispensasional dan sebagainya. Beberapa tafsir ya. Anda bisa percaya bisa enggak, namanya juga tafsir, ya. Tapi perjanjian lama, orang berdosa ditutup dengan darah. Masih ada kebencian antara manusia dan Allah, Allah dan manusia. Hubungan ini belum pulih. Pertanyaannya, kapan hubungan antara Allah dan manusia, antara manusia dan Allah damai kapan? Ketika Yesus datang ke bumi. Makanya ketika Yesus mati, Anda bisa melihat di Matius ya itu ya. Di Matius pasalnya yang ke bagian-bagian akhir ya 27 atau berapa. Ketika Yesus mati, maka tirai bait Allah terbelah. Dari atas ke bawah ya, itu sih boleh alegoris, boleh arti rohani, tapi menurut saya itu memiliki makna arti dari atas ke bawah. Hubungan antara Allah dan manusia sudah didamaikan, terbuka. Dan Yesus Allah yang kita sembah mati dalam keadaannya sebagai manusia. Menarik. Makanya kita kenal Yesus, bersyukurlah. Kenapa? Karena hubungan manusia dengan Allah ini diperdamaikan. Saya berpikir teman-teman yang kaum muda sudah cukup lama melayani Tuhan ataupun yang masih baru. Saya percaya teman-teman meyakini bahwa Yesus satu-satunya pribadi yang membawa kelepasan. Kalau dulu kelepasan dari ya Mebait Avadim, dari rumah perhambaan Mesir, Me'eres Misrayim, dari tanah Mesir keluar ke tanah perjanjian, melewati proses yang panjang. Saat ini menjelang hari kegenapan itu terjadi, Yesus telah selesai melaksanakan tugasnya. Dia mati digantung, disalib, di kayu salib. Ya, dia menderita. Untuk apa? Membawa orang-orang kudus percayanya keluar dari bumi ini, perbudakan dunia ini. Perbudakan dosa ini untuk keluar, masuk ke sebuah tanah, tempat yang telah dijanjikan penuh kemuliaan. Itu yang saya yakini. Itu sebabnya bersyukurlah. Yesus telah mati bagi saudara dan saya. Yesus telah mati dalam keadaannya sebagai manusia. Kalau saudara membaca di 1 Petrus pasal 3 ayat 18, Yesus itu mati dalam keadaannya dia sebagai manusia. Untuk mendamaikan antara manusia dan Allah, maka Yesus harus mati sebagai manusia. Makanya sangat primitif kalau ada ungkapan di luar sana, Tuhannya orang Kristen mati. Mana ada Tuhan mati? Yang mati itu adalah manusianya Yesus. Dia mati sebagai manusia sejati untuk mendamaikan seluruh manusia ini yang percaya dengan Allah. Tidak akan pernah mungkin Yesus dalam roh dia mati untuk menebus manusia yang adalah daging. Ya, itu sebabnya dengan istilah saya, dalam rapat musyawarah besarnya surgawi, maka Allah mengutus putranya atau dia berinkarnasi menjadi manusia dalam Yesus untuk menolong orang atau manusia yang berdosa. Menarik ya? Sesungguhnya ya Yesus itu sebenarnya ya untuk ini ya, untuk orang Yahudi, orang Israel sebenarnya. Ya, tapi karena kekerasan hati orang Israel, maka pintu kemurahan itu terbuka bagi saudara dan saya. Kalau saudara membaca surat Roma,
Kita ini adalah ranting yang menempel pada pokoknya. Kita ini tempelan saja kok. Itu sebabnya selama masih ada waktu ini, mari kita gunakan waktu ini untuk terus melekat kepada Kristus. Mari dengan 3 hal ini. Ya, cinta sejati. Memberikan Yesus mati untuk kita di dunia ini. Cinta sejati. Membenarkan seluruh manusia berdosa yang percaya. Hanya yang percaya loh ya. Pembenaran yang Yesus berikan, pembenaran yang Allah berikan dalam Yesus adalah bagi mereka yang percaya. Yang terakhir, cinta sejati adalah memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Sehingga satu ketika kita dipanggil satu-satu nama kita, sebut saja namanya Joy, waktumu sudah habis, kembali. Ketika kita berdiri di hadapannya, dengan tersungkur rasa hormat kita berkata, terima kasih Tuhan. Satu-satu. Sekarang di dunia kita rame-rame ya. Apalagi yang sudah nikah, anaknya banyak, 12, 15 anak, cucu, wah kumpul-kumpul. Tapi ingat, coba Anda renungkan, kapan Anda mati? Coba Anda renungkan, kapan saya berhenti bernafas di bumi ini? Tapi sebelum puncak merenungkan itu, renungkan, sudahkah aku membawa satu jiwa kepada Yesus? Karena faktanya kematian tidak bisa dihindari. Satu-satu kita akan dipanggil namanya. Come on Joy. Now is your time. Waktumu sekarang. Ayo, come on, panggil satu-satu. Joy, maju. Siap Tuhan, mati. Siapa lagi namanya? Saya takut salah nama lagi nanti. Nama saya Yakub Haryanto. Rian, siap Tuhan. Satu-satu. Sehingga apa kebanggaan kita? Mari, lewat ibadah Paskah yang mungkin tidak semeriah tahun-tahun yang lalu. Mungkin kau hari ini di perjalanan. Mungkin kau hari ini di rumah. Dimanapun saudara berada. Renungkan 3 hal ini. Cinta sejati yang Tuhan berikan. Rela memberikan anaknya dalam Yesus. Dia juga rela membenarkan hidupku yang berdosa. Cinta sejati adalah yang terakhir. Memulihkan hubunganku dengan engkau. Ini penting yang ketiga ini. Kenapa? Pemulihan manusia dan Allah itu penting. Kenapa? Ketika besok saudara dan saya berdiri di hadapannya. Sudah tidak ada lagi luka. Sakit hati tanda kutip. Perpisahan sudah tidak ada lagi. Ketika kita berhadapan dengan Allah. Muka dengan muka. Face by face. Bukan ngeroh. Tapi muka dengan muka. Kita akan berkata, Tuhan terima kasih. Kalau andai kata yang ketiga tidak dilakukan Yesus mendamaikan manusia dan Allah. Rasanya mustahil. Kita bisa bermegah. Berdiri di hadapan Allah. Mari sebagai ucapan syukur. Paskah yang sederhana ini. Naikkan syukurlah kita kepada Dia. Karena begitu besar kasihnya kepada kita. Dia rela memberikan anaknya. Sehingga dia mati untuk saudara dan saya. Puji Tuhan.